Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Maaf sebelumnya karena keterlambatannya. Insyaallah nanti kita akan lewatkan 20 menit ya sampai 5.20. Tip, sebelum kita lanjut, sebagaimana ada yang bertanya di WA ya, enaknya dijawab dengan audio atau video seperti ini biar bisa dijelaskan. Ada yang bertanya via WA itu mengenai ingin nge-share video. Biasanya sering nge-share video. Kebetulan ada video yang dia dapat itu ada kajian Ustadz, kajian asatiza, potongan tentunya ya, potongan kajian asatiza, potongan kajian Ustadz. Namun setelah potongan kajian Ustadz tadi bisa video, bisa audio, ternyata ada iklan produk. Iklan produk, misalnya kalau yang bertanya itu sesuai umroh misalnya. Ada kajian-kajian Ustadz, dipotong videonya. Nanti mungkin di akhir biasanya ada nanti iklan untuk umroh. Bagaimana sikap yang bertanya ini ketika dapat sharean seperti tadi? Ini boleh nggak di apa namanya di share ulang ya? Kita share, kita lanjutkan video seperti tadi. Kurang lebih pertanyaannya seperti tadi. Nah, pertama eh, tentang video-video asatizah kita itu kalau video asatizah tadi sudah ada official atau mungkin yang merekam itu eh, misalnya TV dakwah yang resmi atau panitia kajian yang resmi, itu kita perlu tahu regulasinya. Video yang dari official tadi atau yang direcord oleh panitia resmi atau ada mungkin TV dakwah resmi, itu mereka memang mengizinkan video tadi mungkin dipotong atau di-share atau bagaimana, itu dipahami regulasinya. Mungkin ya ada yang diizinkan share tapi watermark atau logo-logo TV dakwahnya jangan dihilangkan atau bagaimana. Atau dari official watermarknya jangan di logo di belakangnya itu jangan dihilangkan. Pahami dulu regulasinya kalau ingin memotong-motong. Ada beberapa ustadz juga yang tidak mau videonya dipotong-potong, dia tidak rela. Di antaranya Ustadz Yazid Jawaz rahimahullah taala. Beliau pernah ya saya lihat cuplikan di Roja kalau tidak salah, dia tidak rela, tidak redo kalau videonya dipotong-potong seperti itu. Dipotong, nanti ada channel-channel dakwah lah ya. Nah, kalau Ustadz Yazid sendiri, dia nggak rela videonya dipotong. Ada pernyataan dia, saya dengar itu. Kita nggak salah pas di kajian dari mana ya. Beliau ada bilang, beliaunya nggak rela kalau video kajian beliau itu dipotong-potong orang. Ini pahami. Itu dulu yang pertama. Ini mungkin lebih kepada si pelaku yang motong videonya ya, yang motong videonya, yang punya channel-channel dakwah masing-masing, itu diperhatikan dulu. Kalau ingin mengambil-ngambil video, dipahami regulasinya, bertanya kepada official resmi atau panitia atau yang ke TV channel dakwah tadi, ditanya dulu ini memang boleh dipotong atau tidak, boleh di-share ulang atau tidak. Kalau bisa dipotong, apa syarat-syaratnya? Nah, itu harus diilmui. Itu poin pertama. Itu poin pertama. Sehingga kalau dia ngambilnya ilegal, misalnya ada akun dakwah, misal, misal oknum akun dakwah, dia suka comot-comot saja, ilegal motongnya tanpa izin. Lah kita nggak boleh share, kitanya nggak boleh share ulang, karena dianya saja ilegal. Itu kan kita memuluskan atau punya andil dalam suatu kemaksiatan. Karena memang seperti official ya, channel resmi, akun resmi, itu ya pemilik akun berhak kalau akunnya nggak boleh dipotong-potong tanpa izin, itu berhak karena memang itu punya mereka, itu kan seperti brand. Nanti ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, la yahilu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal ya harta orang lain, aset orang lain, karya orang lain, tidak halal
kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Tidak halal kita manfaatkan ya, kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Itu karya dari orang lain, buku atau materi tadi. Nah, itu perlu dipahami. Cari dulu regulasinya yang tadi. Itu yang pertama harus diperhatikan. Yang kedua, ternyata akun-akun ini mungkin akun dagang, akun travel umroh. Jadi dapat video yang mungkin isi kajiannya relate dengan dagangannya, dipaketin di depan kajian, belakang dagangannya. Ini lagi nih. Ini yang kedua poin yang kita perlu sorot. Nanti ada dalam fikih muamalah. Ada beberapa ahli ilmu mengatakan nanti dalam masalah pembahasan agama atau masalah-masalah seperti ini ada dua istilah nanti. Ada namanya istilah mudaroh, ada namanya mudahanah. Kalau mudaroh itu bazlu ad-dunya li salahid din. Kalau mudaroh ini terpuji. Mudaroh itu dia gunakan dunia, dia tunggangi dunia, dia manfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Oh, ini bagus. Dia tunggangi dunia, dia gunakan dunia untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan akhirat. Dia punya harta banyak. Ya, hartanya dikeluarkan ke jalan Allah. Untuk wakaf sana, membantu kegiatan dakwah, membantu majelis ilmu, halaqah dan lain-lain. Itu dia gunakan dunia yang dia punya untuk kepentingan akhirat. Lawan dari mudaroh ada namanya mudahana. Kalau mudahana bazlu ad-din li salahid dunia. Mudahana itu dia menggunakan agama. Dia menunggangi agama untuk kepentingan dunia. Ya tadi dicari dakwah, materi ceramah, tapi untuk promosi produk. Promosi produk. Tolong tutup. Dia gunakan Dia gunakan agama, bazlu ad-din, dia gunakan agama, dia tunggangi agama li solahid dunia untuk meraih keuntungan dunia. Ini terbalik dari yang tadi. Tadi terpuji, dia gunakan dunia untuk mengejar akhirat, untuk kebaikan akhirat. Tapi kalau mudahana, dia tunggangi agama untuk kepentingan dunia. Misalnya dia dagang madu, nanti dicarilah kajian, ayat atau hadis atau penjelasan ulama, penjelasan sahabat bisa yang ya mungkin ke benefit-benefit daripada madu, ujungnya jualan. Nah, ini satu-satu kalau mau dakwah dakwah, kalau mau cari pahala amal amal, kalau mau dagang ya dagang. Tapi ini digunakan unsur-unsur agama, perihal-perihal atau masail agama, tapi untuk dagangan. Itu namanya mudahan kata alul ilm. Hati-hati, ini bahaya. Ini bahaya. Nah, jadi ini luar biasa ada kepentingan ya, ada udang di balik batu kata orangnya, ada udang di balik bakwan. Jadi dia mungkin bawa-bawakan kajian bla bla bla, ujungnya jualan. Ujungnya jualan. Yang berkaitan dengan jualan itu dihindari. Itu namanya mudahana. Sama kayak Jumat berkah yang disorot. Ini kita bukan bahas hukum Jumat berkah secara general ya, tapi parsial, satu case. Ada saya saksikan di sini Jumat berkah. Tapi Jumat berkah itu dari salah satu cepat saji, restoran cepat saji. Jadi nanti dia bikin beberapa packing produknya, kemudian karyawannya dengan jelas ya pakai seragamnya saja, seragam resto tadi. Jadi datang bagi-bagi, nanti selesai sholat Jumat dia bagi-bagi. Kadang ini ada bercampur niat. Ini kadang memang Jumat berkah pure sodakoh atau promo. Kadang ada yang promo dagangan. Jadi ini satu-satu. Kita kalau mau sodako dapat pahala dari Allah. Kalau mau promo marketing itu nggak dapat pahala kan marketing. Marketing ini kan punya anggaran. Marketing ini untuk dagang, untuk kepentingan dagang. Jadi jangan bercampur mana yang sodako, mana yang promo. Mana yang sodako, mana yang promo. Promo ini orientasinya dunia. Marketing. Jadi dipahami itu ya. Jadi ada istilahnya mudahana, yaitu digunakan agama, ayat Al-Quran, hadis, atau kajian, tapi untuk dagang. Ini dihindari. Bukan sebagian mengharamkan itu ya. Itu bahaya. Ini agama tidak untuk seperti itu. Agama tidak untuk seperti itu. Jadi kadang kesan yang bernasihat, ujungnya dagang gitu ya. Sampai nanti mentang-mentang punya travel umroh,
khutbah Jumat bahas bahas keutamaan umroh. Nah, nanti atau umroh hukumnya wajib gitu ya. Wajib hukum umroh berarti rukun Islam yang keenam gitu ya. Rukun Islam itu haji. Haji baru wajib sepakat para ulama. Jadi sampai-sampai umroh wajib gitu ya. Ya memang ada sih banyak pendapat mewajibkan juga. Tapi jangan gara-gara motivasi-motivasinya. Sampai ada khutbah Jumat itu kita dengar, saya dengar sibuk haji umroh keutamaan haji umroh, Masya Allah. Ini dilihat masyarakat gajinya di bawah UMR, susah, ceramahnya nyuruh umroh, nyuruh haji. Nah itu lihat-lihat tempat ya. Nah, itu maksudnya. Ada istilah tadi ya, ada mudaroh. Ini yang kita pinginkan jemaah yang hadir yang mendengar. Kalau mudaroh itu kita gunakan dunia kita, apa-apa yang di dunia ini kita gunakan untuk mengejar akhirat. Kepentingan akhir ini luar biasa nih, baru mantap. Tapi kalau terbaliknya di dunia digunakan hal-hal agama untuk mencari pundi-pundi dunia, itu jangan, itu mudahan, itu merendahkan agama untuk mencari kepentingan akhir. Jadi nanti jadi dua sisi ya. Pertama, potongan kajian Ustadz tadi ini udah dapat izin atau belum? Yang kedua tadi rupanya ada pula setelah itu dagang pula, ada produk setelahnya. Ternyata kajian ini ada kaitan dengan produk atau murotal, diputerin murotal tapi rupanya ada dagangan jualan. Ya Al-Quran bukan untuk itu tujuannya. Al-Quran bukan untuk berdagang tujuannya. Al-Quran hadis itu diturunkan untuk dipelajari, difahami hukumnya dan diamalkan, bukan untuk menunjang, bukan untuk metode marketing dagang. Al-Quran hadis itu bukan untuk penunjang strategi marketing dagang, bukan, tapi untuk dipahami ayat Al-Quran, ditadaburi hadis, ya ditadaburi juga syarahnya, apa hukum-hukum yang terkandung di ayat di hadis itu diamalkan. Itu guna Al-Quran dan hadis untuk digali hukumnya dan diamalkan, bukan untuk strategi marketing. Itu dipahami satu itu. Kalau mau marketing itu ikut pelatihan coach, banyak coach bagaimana bisnis berkembang gitu ya. Orang kafir saja nggak bawa-bawa agama, mereka jualan. Canggih jualan mereka. Nggak pakai-pakai dukun, nggak pakai-pakai ini, bisa buat orang antri banyak-banyak gitu ya. Nggak usah agama dipakai-pakai untuk jualan. Jangan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang nge-share tadi, alhamdulillah dia nggak mau share. Kalau bisa jangan nih. Video ini ada dagangnya, ya udah nggak usah share. Nah, kecuali nggak potong-potong, kecuali memang travel umroh tadi, ya memang ada ustadznya di situ. Ada ustadz yang di situ, memang di kantor dia mungkin ada menyampaikan motivasi aja ya, dengan pakai-pakai ayat-ayat banyak-banyak, motivasi, kemudian motivasi mengajak umroh misalnya gitu ya. Nah, itu silakan, itu memang paket ya, memang nggak potongan, nggak dicomot-comot. Nah, itu perlu dipahami. Kemudian kebetulan yang bertanya itu dia nge-share-nya juga, dia nggak share langsung tuh, tapi dia malah yang dia share itu link video aslinya. Kalau keterangan yang bertanya ini bagus. Ini bagus ya, tidak ngambil potongan tadi, tapi malah kita ngelingkan ke link aslinya, sehingga orang kalau ngelik dia, kalau klik dia akan pergi ke link atau official aslinya dan sumber aslinya. Nah, ini yang bagus. Mungkin tidak terkait masalah video, dipahami ada izin share atau tidak, kalau boleh di-share apa syarat dan ketentuan dari officialnya, dari tim dakwah si Ustadz tadi, atau dari panitianya, atau dari channel-channel atau dari TV-TV dakwah tadi, itu dipahami. Yang kedua, hindari kita menggunakan dunia, maaf, kita gunakan agama tapi untuk mengejar keuntungan dunia. Itu hati-hati. Satu-satu, kalau mau dakwah ya itu carinya pahala. Kalau mau dunia ya dagang. Wallahu a'lam. Jadi itu seputar hukumnya ya. Jadi kalau nampak kayak gitu, boleh nggak diteruskan? Jawabnya tidak boleh. Oh ini beda ya. Semoga yang bertanya tadi paham. Atau mungkin disampaikan kepada yang bertanya. Ini ada yang baru ya. Kita masuk juga. Bismillah. Ahsanallahu jami'an wa iyyakum. Izin bertanya, Ustadz, saya selaku pemodal murni menggunakan bertanya dia seorang pemodal murni, berarti dia tidak ikut terlibat kerja, menggunakan akad permodalan sebagai berikut. Permintaan order PO mesin rakit dari klien seharga 12 juta dan permintaan modal kerja kepada saya sebesar 9 juta. Oh berarti ini
mesin rakit ini harga jualnya ya, harga jualnya 12 juta. Kemudian permintaan modal kerja kepada saya sebesar 9 juta. Berarti kan ada selisih, ada profit sebesar 3 juta. Share profitnya dibuat persentasenya adalah 30 70. 70 untuk pemilik pekerjaan. 70 untuk pemilik pekerjaan. Berarti pemodal dapat 30. Oke. Sharing profitnya ini, pemodal 30, 70 pemilik pekerjaan. Bila di akhir pekerjaan profit ternyata kurang dari 3 juta, maka share profit mengikuti profit akhir, Bila profit akhir lebih dari 3 juta, maka saya selaku pemodal redho dengan bagian 30 dari profit 3 juta. Dikarenakan pemilik pekerjaan adalah keponakan sendiri. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pemilik pekerjaan, maka saya siap ikut dalam kerugian tersebut. Pertanyaan, apakah akad kurang lebih seperti ini sudah mengikuti syariat, Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Ini akad permodalan. Kita bedah satu-satu ya. Ini akad permodalan. Jadi ini dengan keponakan ya. Berarti mungkin uh, Pakman atau Bibi dengan keponakan. Jadi ada proyek mesin ya, suatu mesin yang dirakit, estimasi. 12 juta ini belum tentu fix ya. Estimasinya akan dijual 12 juta. Bisa 11 juta lakunya atau bisa malah jadi 13 juta. Nah, kan gitu ya. Estimasi 12 juta. Nah, ini ketika diproyeksikan, ketika dipersentasekan estimasi 12 juta. Kemudian modalnya itu 9 juta. Sekali lagi modalnya 9 juta, estimasi keuntungan 3 juta. Ini estimasi. Bisa kurang dari 3 juta karena mungkin ada saja eksiden, ada biaya tak terduga. Nah, bisa juga nanti profitnya 4 juta. Berarti kalau 4 juta terjualnya berarti 13 juta. Ini estimasi. Nah, kemudian untuk bagi profit, si pemodal dapat 30% dari net profit, pemilik dapat 70% dari net profit. Berarti 9 jutanya dikeluarin dulu tuh. 9 juta kan modal ya, safety kan 9 juta. Berapa kelebihan dari 9 juta, itulah disebut net profit. Baginya 30, 70. Baik. Nah, sejauh ini yang saya bahas tadi itu sesuai syar'i. Sesuai syar'i. Di sini, bila di akhir pekerjaan profit ternyata kurang dari 3 juta, maka sharing profitnya itu mengikuti profit akhir. Ini kalau keuntungannya kurang dari 3 juta, maka share profit mengikuti profit akhir. Nah, berarti kalau sekiranya keuntungannya 2,5 juta, berarti terjual itu 11,5 juta, maka sharing profitnya tuh saya nggak paham maksud mengikuti profit akhir atau persentase. Uh, saya harap ini maksud mengikuti profit akhirnya maksudnya sesuai persentase. Kalau keuntungannya ternyata 2,5 juta, maka baginya ya 30-70. 30-70. Nah, kalau memang seperti itu yang dimaksud yang pertanyaan maksud profit akhir itu boleh. Kemudian setelah itu bila coba ini ada keterangan kayaknya. Tape. Berarti kalau untungnya kurang dari 3 juta mengacu kepada persentase 30-70 ini boleh. Sampai di sini tadi udah 2 poin ya. Ini boleh. Ini sesuai syari. Kemudian yang ketiga, bila profitnya lebih dari 3 juta, maka saya selaku pemodal redo mendapat bagian 30%-nya tapi dari 3 juta. Dari 3 juta dikarenakan pemilik pekerjaan adalah keponakan. Ini kalau memang pemodal sepakat, berarti mengacu ya 30%-nya itu dari angka 3 juta. Ternyata dapat terjual 4 juta. Maka dia berarti itu namanya ditarget ya, target keuntungan 3 juta. Kalau lebih dari 3 juta, itu dijadikan bonus. Anggap saja itu bonus. Berarti menghitung 30%-nya dari 3 juta. Kemudian bonusnya, misalnya terjual 4 juta. Berarti ada bonus 1 juta, itu akan dikasihkan ke keponakan. Ini kalau pemilik hak
Rela ini boleh. Saya ada baca keterangan itu di buku Ustadz Aminur Baiz. Jadi biasanya gini, penjelasannya ya, penjelasannya itu biasanya target keuntungan 3 juta. Ini yang akan dibagi 30-70. Kalau lebih dari itu keuntungan, melebihi target keuntungan, itu mungkin ada satu pihak yang ingin mengambil bonus tadi. Jadi bahasanya bonus, bukan bagi profit lagi tuh. Bahasanya bonus. Nah, bonus itu dikuasai oleh keponakan tadi itu boleh. Nah, jadi mungkin kasih patokan target untung maksimal itu 3 juta. Keuntungan 3 juta. Kalau lebih dari itu dinamakan bonus bahasanya. Ya bonus ya yang akan mengambil itu si ini ya, si pengelola, si pekerjanya. Itu kalau memang pemodal rela itu boleh. Dia rela mengurangi hak dia. Hak dia harusnya kan besar. Kalau dapatnya 4 juta itu hak dia besar, tapi dia rela hanya berkurang. Ini boleh-boleh saja. Nah, atau mungkin biar lebih enak, misalnya dari 4 juta, ambil dulu 30%-nya. Setelah itu nanti baru sisanya kasihkan ke si keponakan. Itu lebih enak. Bagi dulu yang paling selamat ya. Ketika profit 4 juta, langsung aja bagi 30-70. Tapi yang 30% ini si pemodal nih, nanti dia kembalikanlah kelebihan itu kepada si keponakan. Karena yang dia butuhkan kan 30% dari 3 juta. Dikatakan bermudah ya, 30% dari 3 juta itu anggaplah 1 juta. Sebenarnya 33% baru 1 juta. Ya, anggap 1 juta. Dia dapat itu baru dia kasihkan. Itu teknisnya. Nah, ini boleh. Ini boleh. Tapi yang lebih enak yang kedua ya, yang bertanya dari 4 juta misal bagi aja dulu 30-70. Setelah itu yang 30 tadi dia sisihkan lah. Berapa dikembalikan dikasihkan sebagai hibah kepada si pengelola karena dia cuma butuh 30% dari 3 juta. Semoga yang bertanya paham. Dan ini sudah sesuai syariat semuanya. Insya Allah aman ya. Tip. Insya Allah aman. Jazakallah khair. Nah, muayyak. Nah, yang diperhatikan tadi ya, kalau keuntungan lebih 3 juta, terapkan kayak tadi. Biar bagi dulu 30-70, tapi nanti hitung aja sendiri nih. Pemodal ini kan dia tahu. Dia cuma butuhnya kan 30% dari 3 juta. Kelebihan itu kasih ke keponakan. Itu lebih selamat. Atau mungkin sistem bonus. Target profitnya 3 juta, lebih dari itu adalah bonus. Itu mungkin jadi bisalah jadi rezeki, kelebihan itu bisa untuk si pemilik. Kemudian terakhir ini, ada satu lagi. Kalau ternyata rugi, sekiranya dan bila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh pemilik pekerjaan, maka saya siap ikut menanggung kerugian. Ya, kalau kerugian tadi bukan karena disebabkan oleh si pengelola, bukan karena wan prestasi, bukan karena lalai dan toledor, maka siap menanggung kerugian. Jawabnya iya, berarti yang katakanlah rugi. Misalnya barang itu sudah jadi mesin dirakit dengan modal 9 juta, estimasi terjual 12 juta, udah siap semua tuh. Qadarullah misalnya ditaruh gitu ya, dicuri misalnya, ada yang mencuri, itu kan hilang, hilang dia. Ah, kalau hilang, memang ditelusuri ternyata keponakan alias si pengelola tidak lalai. Dia memang menaruh mesin tadi di tempat yang biasa ditaruh, juga sudah dikunci, keamanannya juga sudah terkontrol. Cuma malingnya saja yang pinter, yang memang maling ya, memang maling profesional, hilang, maka kan rugi. Kalau rugi seperti ini karena si pengelola tidak lalai, tidak toledor, ya maka si pemodal dia rugi modal sebesar 9 juta, si pengelola dia rugi tenaga. Dia sudah merakit-rakit, sudah memakan tenaga, waktu, pikiran, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi kerugiannya dibagi. Ya, pemodal rugi modal, pengelola rugi tenaga. Hukumnya sesuai syari enggak? Jawabnya iya. Karena kan di sini disebabkan terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh pemilik. Ya, berarti tidak. Bukan karena lalai dan toledor. Jawabnya memang iya sesuai syariat. Pengelola tidak dibebani ganti rugi. Dia cuma rugi tenaga, rugi waktu. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Baik. Nah, jadi mungkin yang tadi ada dua pertanyaan. Alhamdulillah. Yang pertama tadi juga ya, Pak perhatikan yang masalah mudahanah itu. Orang menggunakan dalil syar'i, hukum-hukum syariat, Al-Quran, hadis.
ternyata ada iming-iming atau ada niatnya itu untuk melariskan dagangan. Nah, ini kita hati-hati dalam masalah ini ya. Wallahu a'lam. Tip, kita lanjut materi sedikit. Kalau ada yang bertanya juga bisa langsung bertanya. Tip, kita sampai di khiyar yang keempat. Kita akan materi kita itu sudah sampai di pada hak khiyar dalam masalah jual beli. Ada khiyar itu hak ya bagi pelaku akad penjual pembeli, apakah mereka ingin melakukan akad, melanjutkan atau membatalkan, itu hak mereka. Hak mereka. Jadi hak berpikir, merenung apakah jadi melanjutkan akad atau membatalkan akad. Itu namanya khiyar. Khiyar ini ada namanya khiyar majelis. Jadi waktu durasi berpikir itu di lokasi transaksi selama tatap wajah. Ada khiyar syarat. Kalau khiyar syarat ini durasinya itu disepakati kedua belah pihak. Bisa 1 pekan, bisa 10 hari. Di waktu berpikir, waktu menimbang kedua pelaku akad apakah jadi lanjut transaksi atau membatalkan transaksi, itu diperpanjang sampai dengan 10 hari. Kemudian ada namanya khiyar aib. Adanya ke hak berpikir, merenung apakah jadi lanjut transaksi atau batal, karena mungkin si pembeli dapat ya pas beli dapat barangnya ada cacat karena sebab cacat. Nah, kemudian yang keempat ada khiyar ghaban. Si pembeli terutama ya, ketika dia beli barang ternyata harganya itu tidak normal, maka dia mendapat tindak pembodohan dari sisi harga, maka si pembeli tadi punya hak khiyar, entah dia ingin lanjut transaksi atau membatalkannya. Itu ada di Islam. Ini namanya khiyar. Tergantung nanti ada sebab-sebab dan keterangan-keterangan ini sudah kita kupas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Tip yang menarik, ada pernah jamaah bertanya ke saya. Jadi jamaah ini dia punya kenalan. Kenalan ini anaknya itu berkuliah bahkan sudah kerja di luar negeri di Eropa, salah satu negara di Eropa sana, di barat di Eropa. Nah, anaknya yang di luar negeri cerita kepada bapaknya, Pak, kalau di tempat saya domisili dan kerja sekarang, itu kalau kita beli handphone di konter resmi ya, kita beli handphone, misalnya kita beli handphone itu warna hitam, warnanya warna hitam, itu sudah semua ya, spesifikasinya sesuai, harganya pun ya namanya di konter-konter di luar negeri apalagi harga itu lebih lebih terstandarisasi, lebih jelas ya, harganya jelas, produknya jelas, sesuai sesuai deskripsi, sesuai ekspektasi. Dia beli handphone warna hitam, bayar, handphonenya dibawa sampai rumah. Ternyata besoknya besoknya yang membeli handphone tadi tiba-tiba saja bosen dia, tidak suka warna hitam, dia pengen warna merah lagi. Nah, dia tinggal pergi ke konter yang dia beli handphone kemarin itu, toko handphone yang dia beli kemarin, dia bilang, Pak, saya mau tukar warna merah. Itu yang dari konter diladenin. Nah, ini di luar negeri, tapi apa kan ya, di salah satu negara di barat di Eropa sana. Itu bayangin nih, kita beli kemarin warna hitam, kan udah buka buka segel berarti. Kotaknya udah dibuka segelnya. Rupanya pakai-pakai besoknya, aduh, bosen nih warna hitam. Tiba-tiba tiba-tiba jadi tak menarik warna hitam. Dia pengen ganti handphone warna merah. Dia tinggal datang ke konter dia beli kemarin, dia tinggal bilang, Pak, saya mau ganti warna merah. Itu konter tadi, toko HP tadi langsung merespon dengan cepat. Diambillah HP yang sejenis yang warna merah, udah dikasih warna merah. Warna hitam dikembalikan sama kotak, padahal segel udah kebuka. Dan itu biasa di negara tempat dia domisili dan bekerja, itu biasa. Dalam jual belinya biasa seperti itu. Itu handphone contohnya, demikian juga produk yang lain. Nah, kemudian itu kan si anak cerita ya. Kemudian bapaknya bilang, yang kayak seperti itu tuh memang ada di Islam itu. Itu ada di fikih muamalah. Kurang lebih gitu ya. Ya itulah kalau kita telusuri dengan praktek yang dipraktekkan penjual tadi. Orang udah beli, kemudian si anak tadi kan handphone tadi sesuai ya, warnanya hitam, harganya pun standar harga pasar, tidak dibodohi sisi harga, barangnya pun hidup, tidak cacat, berfungsi dengan baik, tidak cacat. Nah, jadi tidak ada unsur penipuan.
kemudian dia sudah pulang ke rumah, khiyar majelis berakhir, khiyar syarat pun tidak dibuat, barang tidak ada cacat, kemudian tidak ada penipuan sisi harga, alasan syar'i untuk dia mengembalikan menukar yang handphone hitam warna merah, alasan syar'i satu pun tak ada. Khiyar tak ada yang ada. Khiyar tidak ada. Khiyar majelis tidak, sudah berakhir, sudah pisah badan, khiyar syarat tak dibuat, kemudian khiyar cacat barang yang tidak cacat, khiyar gobon tidak ada pembunuhan harga, khiyar tidak ada satupun. Tapi yang dipraktekkan oleh si toko handphone tadi, orang kafir tadi, di negara kafir tadi, itu namanya iqalah. Di dalam Islam kita pernah bahas, namanya iqalah. Iqalah itu si pembeli setelah beli, tiba-tiba berubah pikiran, dia pengen mengembalikan barang atau pengen mengganti barang, tapi tidak ada alasan syar'i. Perhatikan, pembeli dia beli gak tadi handphone hitam, tiba-tiba pengen ganti warna merah, itu alasannya lebih kepada pribadi. Alasan syar'i tidak ada. Bukan karena ada khiyar majelis, tidak ada khiyar syarat, tidak ada khiyar aib, tidak ada khiyar ghaban, lebih kepada pribadi. Bosen, bosen kan nggak masuk kepada khiyar, bosen gitu ya. Kenapa ganti bosen gitu ya? Bosen nggak masuk satupun alasan syar'i. Itu alasannya pribadi. Kemudian dia tuker. Wah, ini namanya iqalah. Ini sunnah. Nah, apakah penjual wajib merespon? Jawabannya sunnah. Dia tidak wajib merespon. Kembali kepada penjual. Tiba-tiba datang dia pengen tukar handphone warna merah, kembali kepada penjual. Atau bahkan dia tidak jadi beli handphone. Ini handphonenya saya kembalikan ya Pak. Baru kemarin beli. Sekarang handphone dikembalikan, dia minta uang dia kembali. Atau dia pengen ganti warna lain. Nah, ini iqalah. Itu tergantung si penjual. Apakah penjual tadi mau merespon atau tidak? Hukumnya sunnah. Kalau penjual mau merespon pengembalian tadi, hukumnya sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man aqala musliman, aqalallahu asratahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menerima hak iqalah seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya pada hari kiamat. Nah, ternyata orang kafir, pedagang kafir, maaf, di negeri kafir tadi, mereka malah mengamalkan sunnah Nabi. Tapi banyak pedagang di Indonesia, kadang berdagang itu jauh dari aturan syariat. Boro-boro kayak tadi itu, konter handphone, ada orang beli sekarang, buka kotak, segel, besok dia tiba-tiba ganti warna, nah, itu sudah susah. Kecuali mungkin ada hitung-hitungan tersendiri itu dari sisi biaya. Nah, jadi ternyata seorang muslim tadi, tatkala dia berdomisili di luar negeri, di salah satu wilayah di Eropa, dan dia lihat praktek tadi dan dia diskusi dengan bapaknya bilang ini itu di Islam memang seperti itu ada ajarannya, pengajarannya ada di Islam. Nah, ternyata mereka yang amalkan. Di kita banyak orang yang jualan ke muslim-muslimah. Nah, semoga kita doakan ya mereka dapat hidayah dan semangat belajar fikih muamalah. Banyak pedagang muslim-muslimah ini kadang khiyar aja tidak tahu apa itu khiyar. Tahu mereka mah dagang metode klasik alias metode turun temurun dari nenek moyang. Dulu udah dagang seperti ini ya seperti ini. Padahal fikih masalah jual beli itu luas. Nah, itu terkait hak khiyar, terkait masalah hak khiyar. Ternyata ada di luar negeri ada yang praktekkan hal seperti itu. Nah, di kita boro-boro kadang materinya saja tidak tahu. Nah, kita masuk ke khiyar gabon. Kalau gabon itu eh, ada khiyar karena ada pembodohan. Ghobon itu artinya pembodohan. Pembodohannya dari sisi harga. Pembodohan dari sisi harga. Misal contoh, ada orang beli sepatu di kedai-kedai pasar tradisional. Mungkin GG anak sekolah ya sudah tingkat SMA, SMK, mungkin ada sepatu yang sedang tren di tahun itu. Wah, kemudian banyak yang beli. Dia pergi sekolah, teman tongkrongan pada beli sepatu yang sama. Dia pun ingin beli sepatu yang sama tuh, yang lagi tren populer di kalangan anak SMA, di mana-mana banyak pakai, teman tongkrong juga pakai. Dia pengen beli. Belilah ke pasar-pasar tradisional ya. Pasar tradisional ini karena sepatu tadi kan booming. Biasanya tuh di pasar itu hampir setiap toko sepatu, mungkin ada 30 toko sepatu, hampir punya sepatu tadi karena lagi banyak dicari. Anak-anak sekolah pada banyak yang cari, mungkin 30-an toko sepatu tuh pada punya stok sepatu tadi. Itu berarti ini
udah pasaran di sana. Nah, datanglah orang beli sepatu tadi. Ya, yang beli ini polos, tak ngerti produk, tidak bisa nawar, tidak ngerti produk, tidak ngerti harga, tidak bisa nawar. Dia pergi, Pak, sepatu ini berapa, Pak? Oh, dilihat sama penjual, sepatu ini 300.000. Bisa kurang, Pak, katanya kan. Masih bisa kurang, Pak? Enggak, 300.000. Oh, dibeli sama dia. Dibeli sama dia 300.000. Setelah dia beli 300.000, kemudian dia berjalan-jalan di sana. Para pedagang toko yang lain, toko sepatu juga dia tanya-tanya. Dek, beli di mana toko sana? Beli berapa? Saya beli 300, Pak. Aduh, dek. Ini kami pedagang sepatu. Hampir setiap toko sepatu punya sepatu tadi. Itu semahal-mahalnya orang jual 120.000. Rata-rata jualnya 100.000. Semahal-mahalnya mas 120. Kamu kok belinya 300.000. Ah, kamu ini ditipu. Itu kata pedagang. Dia pergi jalan lagi, ketemu pedagang toko sepatu, nanya gitu lagi keterangannya. Dia pergi pulang ke rumah, besok sekolah, pas duduk dengan teman tongkrongan, teman-temannya nanya, kamu beli berapa? 300. Aduh, kami ini beli rata-rata 100.000. Paling mahal mas 120.000 gitu. Jadi ternyata para ahlu suk, para pedagang pasar sepakat rata-rata dia sudah punya harga pasar sepatu tadi. Ini bukan sepatu branded di mall-mall, bukan ya, ini sepatu di pasar-pasar gitu ya. Nah, rata-rata yang jual rata-rata 100.000, mahal mas 120 paling mahal. Para pedagang sepakat anak ini kena tipu. Kamu mah dibodoh-bodohin, udah 300 gitu ya. Dan dia ketika ketemu dengan teman nongkrong atau orang-orang yang pakai sepatu yang sama, rata-rata belinya 100.000. Semahal-mahalnya 120.000. Teman-teman tongkrong ngomong, ah kamu mah dibodohi, kamu mah ditipu, harganya mahal. Nah, yang beli tadi, maka dia memiliki khiyar ghabn. Dia memiliki hak khiyar karena telah ditipu dari sisi harga. Berdasarkan keterangannya mana? Keterangannya para pedagang di pasar, pedagang sepatu di pasar, kemudian teman-temannya yang sudah pada beli. Itu rata-rata nyebut dia ditipu. Karena memang iya, sepatu yang semahal-mahalnya 120.000 malah dibeli di angka 300.000. Ini mah dibodoh-bodohin, banyak itu selisihnya. Nah, ini untuk si penjual, si pembeli ini berlaku kepadanya khiyar ghabn. Dia memiliki khiyar ghabn, yaitu dia datang ke penjual tadi, Pak, ini sepatu jual ke saya 300. Oh, padahal paling mahal 120 tuh kata para pedagang, kata orang-orang teman-teman yang beli. Nah, dia punya hak khiyar ghabn. Ah, maka itu yang dia lakukan. Dia bisa membatalkan transaksi, dikembalikan sepatu itu dalam Islam ya, dia bisa membatalkan transaksi, dia kembalikan sepatu itu dan dia minta uangnya kembali 300.000 rupiah. Atau tetap dia beli sepatu tadi, tapi dia minta kembalian 180.000 rupiah. Saya beli 120 ya, mana kembalian uang saya kemarin 300.000. Itu opsi dua itu juga diperbolehkan. Nah, itu ya. Kenapa seperti itu? Karena si penjual telah menipu dan membodohi si pembeli. Nah, ketika sepatu tadi paling mahal 120.000 dan uang yang dikasih 300.000, kan ada selisih 180.000. Kalau memang itu terjadi atau si penjual ngotot tidak mau mengembalikan uang, maka yang 180.000 yang tidak punya iwadnya, tidak punya penyeimbangnya, itu haram untuk si penjual. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, la yahilu malum ri'in muslimin illa bi nafsih. Tidak halal harta muslim lain, harta orang lain, kecuali dengan kelapangan relanya. Maka 180.000 itu tidak akan pernah menjadi halal dipegang oleh si penjual, kecuali kalau si pembeli merelakannya lapang dada, baru 180.000 selisih tadi itu baru menjadi halal untuk si penjual. Nah, ini mengenai khiyar khiyar gabon. Nah, itu ya. Ini adapun perinciannya kita akan rinci di pertemuan selanjutnya. Ini juga sudah jam 5.23 ya. 5.23. Tip, kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada.
Kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.